Penjelasannya Ustazah, Terima kasih silakan. Kak Sony. Izin guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kalau ada seorang suami pengen nyenengin istrinya, pengen nyenengin keluarganya, pengen bikin rumah buat keluarganya, tapi dengan cara nyicil, pinjem, apalagi ngutang. Sebenarnya boleh gak sih jamaah sekalian? Dalam Islam yang namanya minjem uang boleh, yang namanya nyicil barang pun juga boleh, tapi dengan syarat. Satu, yang pertama ingat ya, bukan untuk konsumtif, tapi memang untuk kebutuhan. Kayaknya memang udah harus pindah rumah deh. Kenapa? Karena supaya istri lebih nyaman, anak lebih tenang, kemudian juga kayaknya harus membeli sesuatu, tapi memang karena kebutuhan boleh, tapi bukan karena keinginan, akan tetapi karena kebutuhan. Jadi bukan konsumtif, itu diperkenankan. Yang kedua, ini hal yang sangat penting, boleh nyicil, boleh pinjam, tapi jangan masuk ke dalam unsur riba. Apa itu riba? Makna riba adalah kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Yang namanya riba, minjem tapi ada keuntungan. Apa makna keuntungan? Ya ada bunganya, ada penambahan biaya. Ini bedakan ya, kalau ada perjanjian pinjam meminjam yang perjanjiannya tambahan dari nilai pokoknya diucapkan di awal perjanjian, itu namanya riba. Tapi lain soal nih, mohon maaf. Kalau begitu nggak ada perjanjian, minjem 5 juta, ya balik 5 juta. Pinjem sekian, ya baliknya segitu. Tapi kemudian ketika di belakang hari nih, mau ngasih hadiah deh kepada orang yang sudah memberikan pinjaman, dan itu bukan sebuah kesepakatan di awal, maka itu sifatnya hadiah. Jadi ingat ya, mau minjem, mau nyicil, mau ngutang boleh, tapi jangan masuk unsur riba. Riba artinya ada keuntungan, ada kelebihan dari nilai pokoknya. Yang ketiga yang nggak kalah penting, minjem, nyicil, ngutang, tapi ingat yang ketiga itu adalah sesuatu yang harus dibayar. Jangan mentang-mentang kepingin, gak mikir panjang, gak tahu nanti duitnya dari mana, akhirnya pinjem. Yang sekarang lagi marak, maaf, pinjam online. Pokoknya minjam aja deh, gimana kek, mau nyenengin suami niatnya, mau nyenengin istri niatnya baik. Tujuannya baik, tapi dengan cara yang tidak baik, nanti akhirnya kelilit hutang, jadi susah sendiri, bukannya jadi nggak bisa merdeka hidup kita. Jamaah sekalian, yang namanya menggembirakan istri, ya ini juga hal yang perlu kita perhatikan nih, wahai suami kita kaum istri nih, sebenarnya terkadang memang senang juga sih kalau dikasih dengan harta, tapi ada yang tidak kalah penting. Yang pertama, ketika seorang suami bertanggung jawab, ketika seorang suami setia, ketika seorang suami memiliki kasih sayang, cinta dan perhatian, maka itu juga suatu nilai pemberian yang luar biasa bagi seorang istri. Jadi jangan melulu hanya urusan harta, jangan melulu berpikir bagaimana memberikan hadiah tapi memaksakan kehendak dan memaksakan diri sendiri, akan tetapi coba mulai dari mana kita berusaha menggembirakannya, menyenangkannya, menghargainya, dan insya Allah ketika kita mulai dari jalur yang di situ, menggembirakan istri, Allah akan buka pintu rizki dari yang tidak disangka-sangka. Artinya jamaah sekalian, nyenengin dulu hati istri. Jangan mentang-mentang udah deh beliin tapi nggak pulang-pulang. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya insya Allah niat utama menggembirakan keluarga, tapi jangan lari dari syariat. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin gitu. ya rabbal alamin.